Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini sebagai salah satu rukun khutbah tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semua. Marilah kita terus berupaya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan berupaya meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kita, ketakwaan kita kepadanya. Memperbaiki kualitas tentunya memperbaiki semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, di antaranya meluruskan niat-niat kita agar kita usahakan hanya semata-mata karena Allah. Dan ibadah yang kita lakukan juga benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memperbanyak kuantitas tentunya adalah dengan berusaha memperbanyak amal ibadah kita dimanapun kita berada, sehingga sering saya anjurkan bahwa agar semua aktivitas kita ini bernilai ibadah kepada Allah, meskipun itu urusannya urusan dunia, maka niatkanlah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah juga. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah saya pada kesempatan kali ini insyaallah saya beri judul Sumbangan Islam terhadap dunia modern atau modernitas. Saya jelaskan dulu beda antara modernitas dengan moderasi. Kalau moderasi itu sikap moderat. Sekarang sedang dikembangkan, sedang disiarkan, sedang disosialisasikan bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, berusahalah untuk bersikap moderat. Moderat itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tengah-tengah. Tetapi kalau modernitas itu adalah kemodernan. Ini barangkali bisa dijadikan pegangan buat kita untuk menepis, karena tentu saja kita sebagai umat Islam merasa sedih ya, prihatin ketika ada di antaranya tokoh yang kebetulan juga beragama Islam yang menyebutkan bahwa Islam ini disebut sebagai ideologi tertutup. Padahal kalau kita buka memahami ajaran Islam, ideologinya itu sangat terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Dari awal saja sudah jelas Allah menyebutkan bahwa di antaranya yang mungkin kita sudah dengar di bulan suci Ramadan ayatnya,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk seluruh umat manusia. Kalau untuk seluruh umat manusia mustahil dia disebut ideologi tertutup. Siapa saja yang bernama manusia, agama apapun, punya ideologi apapun sebelumnya, punya keyakinan apapun, boleh mempelajari Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Saking terbukanya itu, bukan hanya bagi umat manusia tapi seluruh alam, makhluk-makhluk Allah yang lain, jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah juga menyebutkan dalam ayat lain bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Artinya ada makhluk lain. Makanya ayatnya itu untuk seluruh alam. Ada lagi ayat lain yang mempertegas lagi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Banyak sumbangan Islam terhadap kemodernan ini atau dunia modern saat ini hingga saat ini. Yang pertama dari segi IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sudah tahu sejarahnya bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan ini banyak sekali akar-akarnya adalah dari tokoh-tokoh muslim yang kemudian memang pernah dalam satu kurun tertentu ada perang panjang umat manusia, yang kemudian buku-buku karya-karya tokoh-tokoh muslim kemudian ada yang dibakar, ada yang diambil, yang kemudian muncul sekarang modern. Itu nanti yang punya arsip mulai bicara bahwa ternyata itu di kitab ini ada. Kemudian kita mengenal ada tokoh-tokoh Islam dalam dunia pengetahuan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya, cukup banyak. Al-Jabar itu matematika itu adalah dari Jabriyah, Jabir. Aslinya adalah tokoh muslim. Dan yang terpenting dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sumbangan Islam yang terbesar adalah memperkenalkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat internasionalisme, humanisme, untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, diutusnya Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Padahal ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya itu biasanya hanya nasionalisme, hanya Yunani, hanya Cina, hanya negara-negara tertentu, dan untuk mengagungkan negaranya saja. Tetapi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam untuk seluruh manusia, untuk seluruh bumi. Dan ayat yang saya sampaikan di awal tadi ada dalam surat Qasas ayat 77. Kata Allah, carilah akhirat yang telah aku anugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada seluruh makhluk Allah, kepada seluruh manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabtagil fasada fil ardh, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Ayat ini jelas mengisyaratkan tentang betapa tujuan hidup seorang muslim itu meliputi dunia dan akhirat. Allah menganjurkan kepada kita cari kampung akhirat, berbekallah untuk akhirat, karena memang kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya kita
hidup dalam situasi dan zaman apapun, berusaha untuk bisa moderat, bisa hidup berbaur dengan sesama manusia, yang kemudian kita memberi inspirasi di dalam kehidupan itu untuk kebaikan. Makanya ayat berikutnya Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada semua manusia, pada seluruh makhluk Allah, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini juga ditafsirkan sebagian ulama sebagai prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya adalah untuk kebaikan kemaslahatan manusia, bukan untuk merusak, bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling bermusuhan satu sama lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Makanya ya tentu saja kita juga menolak kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku Islam kemudian bersikap ekstrim, radikal. Karena kalau kita kembali kepada ajaran, banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan kita justru harus berusaha berbuat baik dengan sesama manusia, menjadi rahmat, dengan penuh kecintaan kita berdakwah, dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah bijaksana kita mengajak orang lain, dan banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk itu. Kemudian prinsipnya ya, ilmu pengetahuan itu sebenarnya kalau dalam Islam itu yang penting jangan setelah kita hebat, setelah teknologi kemudian kita temukan, setelah ilmu itu pesat, jangan sombong kepada Allah. Itu intinya. Kita tetap tunduk kepada Allah. Yang kedua, dalam dunia politik, sumbangan Islam juga sebenarnya sudah cukup besar ya, sejak sistem demokrasi sekarang yang sedang dianut, sedang diikuti oleh banyak negara dan bangsa. Ini kalau kita kaji-kaji dari berbagai pendapat ahli Muslim, itu memang ada 3 pendapat. Ada yang menolak, ada yang menyebut tengah-tengah bahwa sistem demokrasi itu ada prinsip-prinsip yang sesuai, dan ada juga yang memang pro 100% bahwa demokrasi itu identik dengan Islam. Yang menolak misalnya Sayyid Qutb, Asy-Sya'rawi, Tobat-Tobai ya karena mereka alasannya bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna. Jadi tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Tapi ada juga yang menyebut bahwa sistem demokrasi itu ada prinsip-prinsip yang sesuai. Di antaranya ada keadilan, ada persamaan, ada musyawarah, ada akuntabilitas. Nah, ini tokohnya misalnya Al-Maududi menyebut sebagai teodemokrasi. Boleh demokrasi, yang penting jangan meninggalkan akidah, jangan meninggalkan itu. Jadi sistem-sistem yang sesuai dengan ajaran Islam diakui, atau M. Nasir dengan bahasa lainnya teistik. Kemudian yang pro bahwa demokrasi itu identik dengan Islam adalah diantaranya Fahmi Huwaidi. Beliau menyebut karena demokrasi juga mengajarkan toleransi, pluralisme, kepemimpinan, menolak kediktatoran, persetujuan dari rakyat pemilu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara politik sebenarnya adalah bicara kepemimpinan. Dan bicara kepemimpinan, Rasulullah sudah mengajarkan kita sejak beliau masih anak-anak. Makanya kenapa Rasulullah dipercaya sebagai pemimpin, kemudian itu karena memiliki 4 sifat yang kita tidak boleh lupa. Saya menyebutnya staff supaya gampang diingat. Siddiq, tabligh, amanah, fatolah. Silakan buka-buka ilmu-ilmu pelajaran ilmu organisasi modern. Keempat sifat ini justru dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin masa kini. Tanpa keempat sifat ini kacau negara. Kejujuran. Terus tabligh itu apa? Transparansi, keterbukaan.
terus amanah, akuntabilitas, bertanggung jawab, fatona, cerdas, visioner. Makanya sebelum pemilihan gubernur, bupati, presiden, apa visi misimu? Itu dicari, harus pinter, karena akan membawa rakyat banyak. Ini luar biasa. Kalau kita kembali kepada ajaran Nabi, itu sudah diajarkan. Banyak ya, ada juga dalam dunia ekonomi, IDB tahun 1975, Islamic Development Bank sudah didirikan. Sebelumnya tahun 69 di Mesir juga didirikan bank yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, dan ini sudah mulai tumbuh subur di Indonesia pun. Inilah diantaranya sumbangan Islam terhadap kehidupan modern. Sebenarnya masih sangat banyak, karena waktu khutbah cukup singkat, kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita. Pertama, spirit bahwa kita sebagai seorang muslim tidak usah minder, tidak usah ragu, dan kita harus banyak belajar. Kita percaya diri bahwa ajaran kita insya Allah sangat luar biasa. Banyak tokoh-tokoh yang non-muslim juga ketika belajar dengan jujur, itu banyak yang terpencet, banyak yang jatuh hati terhadap ajaran Islam. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.